Dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elmade, selamat datang di Dialog Santai dengan tema haid dan istihadah, memahami perbedaan dan ketentuannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chelsea Aliza Linki dari kelas 12 Sains yang akan menjadi host pada Dialog Santai kali ini. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu beliau adalah Ustazah Salis Minatur Rahmah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sebelumnya saya mohon maaf Ustazah karena ini pertama kalinya saya menjadi host, jadi apabila nanti ada kata-kata saya yang kurang pas, mohon dimaafkan ya Ustazah. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin teman-teman ingin mengenal lebih dalam lagi dengan Ustazah. Ustazah, mungkin Ustazah bisa membagikan sedikit kisah tentang background pendidikan Ustazah. Saya menuntut ilmu dulu di MTS, setelah MTS kemudian mondok di Sarang, Pondok Al Anwar, pondoknya Mbah Maimun Zubair. Mondok selama 6 tahun. Jadi setelah lulus muhadharah langsung pulang dan langsung menikah. Kalau untuk Bu Salis sendiri itu asalnya dari mana Bu? Kula saking Karangsari Celuak. Baik, terima kasih ya Ustazah sudah mau berbagi sedikit tentang background pendidikan panjenengan. Nah, Ustazah, sebenarnya minimal usia haid ini dihitung dari usia minimal hijriyah atau dari masa isi Ustazah? Karena akhir-akhir ini yang kita lihat itu banyak sekali anak-anak yang masih kelas 3 atau 4 SD itu tapi sudah mengalami haid. Nah, itu bagaimana Ustazah? Ya, kalau untuk penghitungan haid itu minimal adalah 9 tahun hijriyah. Jadi penghitungannya itu memakai kalender hijriyah. 9 tahun hijriyah kurang 16 hari, kurang sedikit. Itu pasnya batas minimal haid. Jadi kok misalkan kurang 9 tahun kok kurang 20 hari, berarti yang 4 hari lebih sedikit itu dihukumi istihadah. Misalkan kok keluarnya 10 hari nggih. 10 hari yang 4 hari lebih sedikit dihukumi istihadah, kemudian yang 6 hari kurang sedikit tadi dihukumi haid. Gitu. Berarti kalau dari usia masih kecil, berarti dari orang tua, keluarga atau dirinya sendiri ini berarti harus sudah paham ya Ustazah tentang haid dan juga istihadah ini. Kalau misalkan kok orang tua tidak paham tentang masalah ilmu-ilmu haid, itu dia tidak boleh mencegah putrinya untuk keluar mencari ilmu. Kalau misalkan seorang istri kok belum paham tentang masalah haid, suaminya juga tidak paham, dan suaminya itu kok tidak bisa mencari ilmu sendiri, berarti dia tidak boleh mencegah istrinya untuk mencari ilmu. Mungkin Ustazah bisa menjelaskan antara perbedaan haid dan juga istihadah ini seperti apa? Mungkin dari segi warna darahnya dan juga waktu keluarnya atau perhitungannya gitu Ustazah. Darah yang keluar itu bisa dihukumi haid ketika memenuhi 4 syarat. Yang syarat yang pertama tadi keluarnya harus sudah mencapai usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Kemudian yang syarat yang kedua, darah keluarnya harus ada sehari semalam jika darah tersebut keluar terus-menerus. Kalau darah tersebut kok terputus-putus disyaratkan harus 24 jam. Kemudian syarat yang ketiga, darah tersebut tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam. Terus untuk syarat yang keempat, darah yang keluar sudah melewati masa suci 15 hari 15 malam. Itu 4 syarat bisa dihukumi haid. Kalau kok salah satunya tidak terpenuhi maka tidak bisa dihukumi haid. Untuk dari persyaratan 4 tadi bisa disimpulkan deh,
Kalau sedikit-sedikitnya haid itu sehari semalam, banyak-banyaknya haid itu 15 hari 15 malam, sedikit-sedikitnya suci 15 hari 15 malam, dan untuk banyak-banyaknya masa suci itu tidak terbatas. Lalu untuk dari segi warnanya itu ada perbedaannya atau bukan saja? Untuk Dari warna-warna darah haid itu ada 5. Yang pertama itu warnanya hitam, kemudian merah, kemudian coklat, yang keempat itu kuning, yang kelima keruh. Tapi untuk yang warna kuning dan keruh itu ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan kalau yang aswah ya, yang kuning dan keruh itu adalah warna darah. Kalau ada yang beda lagi yang berpendapat bahwa kuning dan keruh itu tidak termasuk darah haid. Lalu untuk darah istiadah apakah warnanya ini sama dengan darah haid? Bisa jadi sama karena kan warna darah memang seperti itu. Bisa jadi sama. Tapi kalau istihadah kan keluarnya itu tidak dalam masa haid. Nah, tapi dari untuk perhitungan antara darah haid dan juga istiadah ini bagaimana Ustazah? Ya, nanti saya contohkan ini ya. Misalkan kok darah keluar, ini saya terangkan dulu rumusnya. Ketika kok ketika darah itu keluar belum mencapai masa minimal suci, berarti belum melewati masa suci 15 hari 15 malam, maka itu diperinci. Kalau contoh yang pertama ini keluar darah misalkan 6 hari, kemudian berhenti 2 hari, lalu keluar darah lagi 3 hari. Nah, di sini 6 ditambah 2, 8, tambah 3, 11 hari. Semuanya ini kan 11 hari jumlahnya. Jadi semuanya ini dihukumi haid karena darah yang keluar ini tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kemudian untuk darah yang berhenti ini 2 hari, ini ada perbedaan pendapat. Kalau menurut qaul sahbi, darah yang berhenti ini dihukumi haid. Berarti semua darah, baik darah yang pertama sampai darah yang kedua dan juga masa berhentinya darah, ini semuanya dihukumi haid. Tapi kalau menurut qaul laqti itu beda lagi. Yang 2 hari tidak keluar darah ini tidak dihukumi haid. Jadi kok misalkan kejadian seperti ini kok terjadi pada bulan Ramadan misalkan ya, kan ini 6 hari tadi keluar darah, terus kemudian darah berhenti, dia kan mandi ya, dia mandi, kemudian mandi terus berhenti 2 hari, 2 hari ini misalkan kok melaksanakan puasa, kemudian kok darah yang yang ke-7, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 ini kok keluar darah lagi, maka menurut qaul yang sahbi, yang kebanyakan para ulama itu, berarti yang puasa 2 hari ini tidak sah. Tidak sah. Kalau menurut qaul talfik itu yang 2 hari ini sah. Jadi kodok puasanya menurut qaul sahbi adalah 11 hari. Untuk yang qaul laqti itu berarti 6 tambah 3, 9. Yang ini dihukumi sah. Tapi untuk yang kebanyakan para ulama itu yang memilih qaul yang sahbi tadi, yakni puasanya ini tidak sah. Ini yang contoh yang masih dalam masa 15 hari. Untuk contoh yang ada istihadahnya ya. Misalkan kok keluar darah 7 hari, kemudian berhenti 8 hari, keluar darah lagi 5 hari. Ini rumusnya begini. Kalau darah yang
Kalau darah yang pertama kok dijumlah dengan masa berhentinya itu tidak kurang dari 15 hari. Kemudian darah yang kedua itu bila dijumlah dengan masa berhenti tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka di sini hukumnya darah yang pertama dihukumi haid, kemudian berhenti ini suci, lalu yang 5 hari ini dihukumi istihadah. Karena ini sucinya baru 8 hari. Kan sedikit-sedikitnya suci itu 15 hari 15 malam ya. Kalau masih kurang berarti darah yang kedua ini dihukumi istihadah. Haidnya ini 7 hari. Nah, itu tadi adalah perhitungan mengenai haid dan juga istihadah. Nah, yang kita ketahui kan ketika kita istihadah, kita tetap diwajibkan untuk beribadah. Nah, akan tetapi kadang tuh masih banyak sekali para muslimah yang mungkin masih bingung nih Ustazah. Ini bagaimana cara beribadah yang benar ketika dalam keadaan istihadah. Nah, kira-kira bagaimana cara menjalankan ibadah dengan baik dan benar ketika dalam keadaan istihadah? Jika dalam keadaan istihadah berarti dia itu kan termasuk taimul hadas ya. Keluar hadas terus menerus. Dan itu sucinya wudhunya itu beda dengan orang yang suci, yang maksudnya orang yang tidak taimul hadas. Jadi ketika dia mau berwudhu, dia harus menunggu waktu masuknya sholat. Yang pertama dilakukan adalah membersihkan farjinya terlebih dahulu, yakni dengan istinja. Kemudian menyumbat area dalam yang ketika jongkok itu tidak terlihat, jadi harus masuk ke dalam ya. Itu menyumbatnya dengan semisal kapas. Kalau dia dalam keadaan puasa itu ya tidak boleh dilakukan kalau keadaan puasa ya. Tapi untuk yang merasa khawatir, misalkan masih perawan ya, kok khawatir kalau selaput darahnya pecah, tidak perlu melakukan ini, tapi melakukan yang satunya lagi, yakni dengan memakai pembalut, kemudian memakai celana dalam yang ketat. Karena itu untuk meminimalisir darah yang keluar. Kalau celana dalamnya nanti kok tidak ketat, itu hanya bisa bersifat menampung darah saja. Jadi kalau misalkan menyumbat tadi kok tidak merasakan sakit, ya harus dengan cara menyumbatnya dengan kapas tadi, dan menyumbatnya itu harus benar-benar masuk ke dalam semua gitu. Nggak boleh separuh di dalam separuh di luar, karena itu nanti akan mengakibatkan dia seperti membawa najis, jadi sholatnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, dia harus wudhunya harus mualah, jadi harus terus menerus, nggak boleh baru membasuh wajah langsung ditinggal, misalkan ditinggal menyapu atau apa itu nggak boleh. Jadi mualah harus mualah. Kemudian yang keempat harus segera melaksanakan sholat. Tapi kalau misalkan kok masih mau menunggu atau menjawab adzan, itu boleh. Misalkan menjawab adzan atau menunggu jamaah, itu diperbolehkan. Nah, kemudian itu ada lagi nih Ustazah. Ini juga banyak dilema yang dirasakan oleh para teman-teman semua ketika haid itu berhenti di waktu sholat asar. Jadi ketika asar itu sudah suci. Nah, apakah harus mengqadha sholat duhur? Apakah harus diqadha atau tidak Ustazah? Berarti ini masalah hilangnya perkara yang mencegah melakukan sholat. Jadi misalkan hilangnya haid, berhentinya darah haid itu kok pada waktu asar, maka itu menyebabkan qadha sholat sebelumnya, karena sholat asar itu bisa dijamak dengan sholat zuhur. Kalau untuk masalah datangnya haid, misalkan kok datangnya haid itu pada waktu zuhur ya, kok belum melaksanakan sholat padahal sudah melewati masa untuk bisa melaksanakan sholat, kok dia belum melaksanakan sholat, maka dia wajib untuk mengqadha ketika suci. Berarti
tidak kok misalkan datangnya pada waktu asar ya, itu nek datangnya mana itu tidak menyebabkan mengkodok sholat sebelumnya. Kalau datangnya kan tadi kan sudah melaksanakan sholat zuhur, kemudian sholat asar, pada waktu sholat asar dia belum melakukan, terus sudah apa? Sudah belum sudah ini loh keluar darah, belum sampai melakukan sholat, jadi dia wajib mengkodok sholat asar saja. Tapi untuk masalah hilangnya darah, maksudnya berhentinya darah, itu dia ketika di waktu asar itu dia harus mengkodok sholat sebelumnya, yakni sholat zuhur. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan dari beberapa sobat Elmada yang dikirim melalui DM IG Hima HPM. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ada dari akun @vxxxm. Pertanyaannya adalah, ada ibu-ibu habis suntik KB, headnya tidak teratur karena katanya efek suntik KB. Nah, darahnya ini keluarnya misal 8 hari, tapi darahnya sedikit, tidak deras dan warnanya kecoklatan. Lalu pada hari ke-8 suci. Lalu pada hari ke-10 si ibu ini keluar darah lagi. Sampai tanggal 13 lalu suci. Dan tanggal 15 keluar lagi. Darahnya sama seperti awal sampai tanggal 18, kemudian baru suci kembali. Nah, ini dinamakan haid atau istihadah saja. Ini bisa digambarnya. Jadi ini keluar darah misalnya 8 hari. Lalu hari ke-8 suci sampai hari ke-10. Berhenti 2 hari. Kalau ini keluarnya 8 hari. 8 hari ini kalau penghitungan haid ya, 8 hari ini tanggal 1 sampai tanggal 8 ya. Itu untuk penghitungan haidnya itu 7 hari. Karena untuk dihitung sehari semalam kan tanggal 1 misalkan jam 12, untuk penghitungannya 1 hari itu berarti tanggal 2 jam 12. Kalau ini 8 hari berarti ini dia 7 hari keluar darah, penghitungannya begitu. Kemudian 2 hari berhenti. Lalu pada hari ke-10 sampai 13 suci. Keluar. Oke. 2 hari berhenti. Darah lagi sampai tanggal 13, berarti 3 hari. 3 hari keluar darah. Dan tanggal 15 keluar lagi. Tanggal 15. Itu yang tadi, lalu hari ke-8 suci. 8 suci. Lalu pada hari ke-10 keluar darah lagi. Sampai tanggal 13. Oke. Terus kemudian suci lagi. Sampai berhenti 13, 14, 15, 2 hari lagi berarti. 2 hari berhenti ya. 2 hari berhenti, kemudian 15 sampai 18 3 hari. Keluar darah lagi 3 hari. Maka dalam penghukuman ini di sini dia itu termasuk kategori, kalau dia sudah pernah haid itu termasuk muqtadah yang wairu mumayyizah. Jadi dia tidak bisa membedakan darah. Untuk penghukumannya itu dikembalikan sesuai dengan adatnya. Jadi ini 7 hari tambah 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pada hari yang ke-15 ini dia mengeluarkan darah.
maka untuk penghukumannya adalah dia dikembalikan pada haid yang terakhir. Misalkan kok adatnya haid itu kok 8 hari, maka di sini hukumnya dia dihukumi haid 8 hari. Seperti itu. Berarti hukumnya dikembalikan pada adat haid yang terjadi sebelum istihadah ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Atau masih untuk mandinya ya? Gini. Kalau untuk mandinya, ini kan tadi 7 hari keluar darah, kemudian berhenti 2 hari. Berhenti 2 hari di sini kan kalau berhenti dia wajib untuk mandi. Kemudian setelah ini dia mandi, kemudian mandi melaksanakan sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kok kemudian keluar darah lagi 3 hari ini, kemudian keluar darah kan dia tidak diperbolehkan untuk beribadah, kemudian berhenti lagi yang ini ya, berhenti, kemudian dia sholat lagi. Jadi untuk kasus ini dia mandinya ini, kalau ini baru tahu kan dia dalam masa ini kan belum tahu kalau dia mau istihadah, karena harus menunggu 15 hari kan. Jadi di sini tadi dia mandi, di sini mandi, kemudian pada setelah mengeluarkan semua darah ini, dia baru dihukumi, oh saya ini termasuk mustahadah yang mu'tadah. Jika dia kok adat haidnya misalkan kok 8 hari, berarti dia mandi lagi. Kalau kok adat haidnya, ini kan tadi yang mandinya setelah 7 hari ya. Kalau kok adat haidnya itu kok misalkan 6 hari, misalkan kok 6 hari, berarti dia tidak usah mandi lagi, karena ini tadi setelah hari ke-7 dia sudah mandi. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk jawaban untuk soal yang nomor 1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari @arina.ts. Setelah mandi wajib masih keluar flek coklat atau terkadang merah cenderung coklat. Namun hanya 1 kali saja, dalam artian tidak berlanjut. Nah, itu masih dikatakan darah haid atau tidak? Dan apakah wajib mengulangi mandi janabah atau tidak, nggih? Untuk yang kedua, masih sama dengan kasus yang tadi, cuman kejadian tersebut baru disadari setelah melaksanakan sholat. Jadi dirasa haid sudah selesai. Kemudian mandi janabah, keluar flek coklat, namun tidak sadar, dan sudah terlanjur sholat. Apakah dalam kejadian tersebut wajib mengulangi sholat ataukah tidak? Kalau darah berwarna coklat itu masih dihukumi haid. Jadi kalau itu terjadi masih dalam masa 15 hari 15 malam, misalkan kok pada hari ke-10 itu masih keluar flek coklat, berarti dia masih dihukumi haid. Dan untuk sholatnya ya tidak perlu diqadha, karena kan dia masih dihukumi haid, jadi tidak usah mengqadha sholat. Dan untuk kasus yang kedua ini bagaimana, Bu? Ustazah, karena kejadian baru disadari setelah melaksanakan sholat. Jadi dirasa haid sudah selesai, kemudian mandi janabah, keluar flek coklat namun tidak sadar, tapi sudah terlanjur sholat. Nah, ini bagaimana? Sholatnya berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah dan tidak wajib untuk diqadha, malah tidak boleh ketika meninggalkan sholat kok karena haid, itu tidak boleh diqadha karena tidak sah hukumnya. Untuk masalah yang tadi saya tambahin ya, untuk masalah yang datangnya haid tadi kan disyaratkan sudah masuk waktu sholat, dia belum melaksanakan sholat. Ketika cukup untuk melakukan sholat, maka setelah suci dia wajib untuk mengqadha. Untuk masalah
berhentinya darah itu kalau masih cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram, maka dia wajib qadha. Misalkan kok di apa dites ini dicek ya, dicek kok masih ada darah sudah tidak berhenti, sudah tidak ada darah yang keluar, kok misalkan jam setengah enam pas misalkan kok adzan ya, kurang setengah enam, kurang 1 menit, kan 1 menit tadi kan sudah waktu yang cukup untuk digunakan takbiratul ihram ya. Dia mengecek, oh saya sudah selesai nih haidnya, itu berarti dia nanti wajib mengqadha sholat asar tadi karena cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Haid terjadi 8 hari dengan darah yang cukup kuat, kemudian suci, dan 10 hari kemudian keluar darah lagi, selama 7 hari dan darahnya lebih kuat daripada yang pertama. Nah, berarti ini mana yang darah haid dan mana yang darah istihadah? Itu kemudian suci 10 hari apa? Haid terjadi 8 hari dengan darah yang cukup kuat. Kemudian suci 10 hari, mungkin itu pertanyaan seperti itu ya. Kemudian suci 10 hari, lalu keluar darah lagi 7 hari ngoten menawi. Berarti 8 hari keluar darah, 10 hari suci, 7 hari keluar darah. Berarti di sini nanti yang dihukumi haid adalah 8 hari pertama, kemudian 10 hari dihukumi suci, terus karena keluar darah lagi, jadi yang 7 hari ini, yang 5 hari ini diambil untuk menyempurnakan masa suci, karena masa sucinya tadi baru 10 hari, sedangkan sedikit-sedikitnya masa suci kan 15 hari, jadi yang 5 hari itu dihukumi istihadah, penyempurna suci, yang 2 hari selanjutnya dihukumi haid. Itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang keempat, ini adalah pertanyaan yang terakhir dari Ed Fahra. Seorang wanita mengalami pendarahan setelah melahirkan selama lebih 60 hari. Apakah itu darah nifas atau istihadah? Ini pertanyaannya ini kurang apa ya? Kalau dia begini, kan saya tidak tahu ini dia termasuk baru pertama kali nifas atau dia sudah pernah melahirkan sebelumnya. Kalau ini kok dia baru pertama kali nifas, baru pertama kali melahirkan, maka nanti hukumnya ini adalah hukum nifasnya adalah 1 tetes saja. Selebihnya nanti kalau dia pernah haid, maka haidnya nanti dikembalikan pada adat sebelum ini. Misalkan kok adat haidnya itu 6 hari, maka selebihnya nanti setelah darah 1 tetes dihukumi nifas, kemudian dihukumi suci seperti adatnya suci dari haid. Misalkan kok adatnya suci dari haid kok 23 hari, berarti 1 tetes tadi nifas, 23 hari suci, kemudian dihukumi haid, adat haidnya misalkan kok 6 hari, berarti setelah dihukumi suci 23 hari nanti ada hukum haid 6 hari, dan seterusnya begitu sampai 60 hari. Berarti nifasnya hanya 1 tetes, kemudian suci 23 hari, lalu haid 6 hari, lalu suci lagi 23 hari, lalu haid lagi 6 hari, sampai hitung sampai tadi dia mengeluarkan darah. Itu untuk yang mubtadi'ah di dalam nifas. Kalau kok dia sudah pernah nifas, sudah pernah melahirkan, dan adat melahirkannya misalkan kok 40 hari, maka yang dihukumi nifas itu 40 hari tersebut. Lalu setelah itu dihukumi suci. Sucinya itu dikembalikan pada adatnya. Misalkan tadi adatnya suci kok 17 hari misalkan ya.
berarti 40 hari dihukumi nifas, 17 hari dihukumi suci dari nifas, lalu selebihnya nanti dihukumi haid, dan haidnya tadi juga dikembalikan pada adat haid tersebut. Misalkan kalau adatnya 6 hari, dikembalikan 6 hari. Nah, tadi Ustazah Sali sudah menjelaskan nih tentang perbedaan antara haid dan juga istihadah, dan juga sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Elmada. Nah, semoga ilmu yang beliau sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga untuk Ustazah Salis yang sudah mau meluangkan waktunya berbagi ilmu dengan kami. Dan terima kasih juga untuk Sobat Elmada yang sudah menonton video ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan dengan tema yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.